Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Deka Putra dengan NIM 19038202057 dengan dosen pengampu Bapak Asis Prof. Febrian SPD MSc. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kekongruenan. Selamat menyaksikan. Baik, apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Baik, Pak. Baiklah, alhamdulillah ya, kabar baik. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kekongruenan. Nah, sebelum Bapak akan menjelaskan materinya, hendaknya kita berdoa yang dimana dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Semoga proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat diambil hikmahnya nantinya. Baiklah, langsung saja. Sebelum Bapak menjelaskan materinya, Bapak akan ambil absen terlebih dahulu. Nah, jika Bapak panggil namanya, bilang hadir ya. Ya, Pak. Nah, yang pertama ada Jessica. Hadir, Pak. Kedua ada Selina. Hadir, Pak. Ketiga ada Nur Atika. Hadir, Pak. Yang keempat ada Rahma Gustianur. Hadir, Pak. Yang kelima ada Rahmadini. Tak masuk, Pak. Yang keenam ada Sri Hartati. Udah masuk juga, Pak, kayaknya. Sudah masuk ya. Berarti pada pertemuan kali ini yang hadir ada 4 orang dan yang tidak ada izin ada 2 orang. Nah, langsung saja Bapak akan menjelaskan materi tentang kekongruenan. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak Bapak sekalian, gunanya tujuan pembelajaran ini adalah agar nantinya dapat tercapai tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama ada siswa mampu memahami konsep kekongruenan suatu bangun data. Yang kedua ada siswa mampu menjelaskan syarat dua bangun segitiga dapat dikatakan kongruen. Yang tiga ada siswa mampu memahami contoh soal yang berhubungan dengan kongruen. Nah, di sini ada ilustrasi tentang perahu jong. Nah, perhatikan gambar 1, yaitu layar perahu jong. Nah, pada gambar di samping dapat dikatakan apakah gambar tersebut kongruen? Apakah anak-anak Bapak dapat menjelaskannya? Apakah gambar tersebut kongruen? Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, gambarnya itu kongruen, Pak. Karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya, betul ya. Terima kasih kepada Jessica. Apa yang disampaikan oleh teman Ananda yaitu kongruen, ya benar sekali. Karena pada gambar tersebut dikatakan kongruen karena memiliki bangun atau memiliki sisi yang sama besar. Nah, selanjutnya what is kongruen? Nah, di sini apakah ada tahu apa definisi kongruen itu sendiri? Saya, Pak. Ya, silakan. Kongruen itu merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Ya, terima kasih ya, benar sekali ya anak-anak Bapak. Bahwa kongruen itu adalah dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama juga. Nah, lambang kongruen ini biasanya dilambangkan dengan 3 garis
di mana ada garis pada bagian atasnya yaitu tak hingga. Selanjutnya kita akan membahas dua bangun datar yang kongruen. Nah, anak-anak Bapak sekalian, perhatikan gambar berikut. Nah, coba anak-anak Bapak sekalian, apakah bangun datar tersebut dikatakan kongruen? Silakan beri definisinya, Bapak persilakan. Pak, Ya, silakan. dua bangun yang ada di gambar ini Pak kongruen Pak karena panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi EF. Kemudian panjang sisi AB sama dengan panjang sisi EF. Lalu panjang sisi BC sama dengan FG. Lalu panjang sisi CD sama dengan GH. Ya, terima kasih kepada teman Anandanya. Benar sekali ya anak-anak Bapak bahwa pada gambar tersebut dikatakan kongruen karena panjang sisi AD sama juga dengan panjang sisi AF dan begitu juga dengan panjang sisi AB sama juga dengan panjang sisi EF. Nah, maka bangun tersebut dapat dikatakan kongruen. Nah, selanjutnya ayo mencoba. Nah, anak Bapak sekalian silakan coba jawab pertanyaan di bawah ini. Dari gambar berikut, manakah bangun yang kongruen? Nah, di sini ada 5 bangun datar. Manakah gambar berikut yang kongruen? Silakan, ada yang bisa menjawab? 1 dan 3, Pak. Berapa? 1 dan 3. Ya, benar sekali ya anak-anak Bapak bahwa 1 dan 3 itu bangun yang kongruen. Walaupun posisinya ada yang berdiri, ada yang terlentang, tetapi bangunnya sama besar dan memiliki sisi yang sama panjang. Selanjutnya kita akan membahas dua segitiga yang kongruen. Nah, di mana dua segitiga yang kongruen ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada 3 sisi yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua ada 1 sudut dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga ada 1 sisi apit dan 2 sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, langsung saja kita akan membahas. Yang pertama ada 3 sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, pada gambar tersebut yaitu anak Bapak bisa melihat ya ada 3 sisi pada bangun datar tersebut. Nah, berdasarkan gambar dari segitiga ABC dan segitiga PQR tersebut diketahui bahwa kedua mempunyai panjang AB sama juga dengan panjang PQ. Dan panjang BC sama juga dengan panjang QR dan panjang AC sama dengan panjang PR. Nah, pada gambar tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa 3 sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, yang kedua ada 1 sudut dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, berdasarkan dari gambar bangun segitiga ABC serta segitiga PQR tersebut diketahui bahwa kedua bangunnya memiliki sisi AB sama panjang dengan sisi PR dan sudut A sama besar dengan sudut R dan begitu juga dengan panjang sisi AC sama juga dengan panjang QR. Maka bangun tersebut dikatakan 1 sudut dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, next yang terakhir ada 1 sisi apit dan 2 sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini anak-anak Bapak sekalian bisa lihat ya ada 1 sisi dan 2 sudut yang bersesuaian sama besar ya. Nah, berdasarkan dari gambar bangun segitiga IGH dan segitiga ZXY tersebut diketahui bahwa besar sudut G sama juga dengan besar sudut X. Dan begitu juga dengan panjang sisi GH sama juga dengan panjang sisi XY. Dan begitu juga dengan besar sudut H sama besar dengan sudut Y. Nah, sebelum anak Bapak menjelaskan contoh soalnya, nanti Bapak akan memberikan
atau akan membagikan beberapa kelompok nantinya dalam mengerjakan soal yang nanti Bapak berikan. Nah, silakan anak-anak Bapak sekalian menjawab dalam bentuk kelompok. Nah, yang pertama ada kelompok Jessica Salsabila Arifin. Yang kedua ada Rahmadini. Tolong dicatat ya. Baik, Pak. Nah, yang kedua ada kelompok 2 ada Nur Atika dan Dina Muharmi. Yang ketiga ada Rahma Gustianur dan Sri Hartati. Nah, itulah nama kelompok yang nantinya akan bekerja sama dalam bentuk kelompok. Nah, ini contoh soal yang pertama. Silakan kerjakan dalam bentuk kelompok. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Dan nantinya setelah selesai, kita akan membahas sama-sama pada contoh soal pertama ini. Silakan kerjakan dalam 5 menit. Nah, waktunya udah habis ya anak-anak. Silakan kelompok siapa yang ingin menjelaskan kepada teman-temannya, Bapak persilakan. Kelompok siapa yang mau tampil? Saya, Pak, kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Nah, di situ kan soalnya perhatikan segitiga RQT dan segitiga SQT pada gambar berikut. Selidiki apakah kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, kita bisa lihat, Pak, panjang sisi RQ dan sisi QS sama dengan 2 cm. Kemudian panjang RT dan ST sama dengan 6 cm. Nah, jawabannya itu adalah mereka segitiga itu kongruen karena salah satu sisi dari kedua segitiga tersebut berhimpit, yaitu sisi QT. Maka dapat kita katakan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Dan bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah jawabannya sama dengan jawaban kelompok 1? Sama, Pak. Oke, baik. Berarti contoh soal yang pertama ini anak-anak Bapak sekalian udah paham ya mengenai contoh soal tentang kongruen. Nah, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh kelompok 1 di mana panjang RQ dan QS itu sama-sama panjang 2 cm dan panjang RT juga sama panjang dengan ST yaitu 6 cm. Nah, yang ditanya ini adalah apakah bangun tersebut kongruen. Nah, karena salah satu sisi dari kedua segitiga tersebut berimpit ya, yaitu sisi QT, maka dapat dikatakan segitiga RQT dan segitiga SQT kongruen. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, silakan kembali berdiskusi bersama anggota kelompoknya untuk menjawab contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini Bapak beri waktunya 6 menit dalam mengerjakan bersama kelompok. Bapak persilakan. Nah, baiklah karena waktu pengerjaan untuk contoh soal yang kedua sudah habis. Di sini apakah ada kelompok yang ingin mengajukan untuk menjawab contoh soal yang kedua? Bapak persilakan. Kelompok 3, Pak. Ya, boleh dipersilakan. Nah, di gambar itu, Pak, kita bisa ketahui bahwa panjang AB dan panjang AD itu adalah 3 cm. Kemudian ada sudut A dan sudut A juga sama besar. Nah, kedua segitiga ini kongruen, Pak, karena salah satu dari kedua segitiga tersebut berhimpit yaitu di sisi AC, maka bisa kita katakan bahwa segitiga DAC dan segitiga BAC itu kongruen, Pak. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menjelaskan rincian ya contoh soal yang kedua kepada kita bersama. Nah, bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah jawabannya persis sama dengan jawaban dari kelompok 3? Sama, Pak.
Oke, baik. Berarti untuk contoh soal yang kedua ini, Bapak anggap anak-anak Bapak udah paham ya, dalam menyelesaikan berbagai contoh soal mengenai kongruen tersebut. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 3 bahwa panjang AB itu sama juga dengan panjang AD, yaitu 3 cm. Dan besar sudut A sama juga dengan besar sudut A. Ditanya apakah bangun tersebut kongruen? Ya, benar sekali. Mengapa dikatakan kekongruenan? Karena salah satu sisi dari kedua segitiga tersebut berimpit pada sisi AC. Nah, maka dapat dikatakan segitiga DAC dan segitiga BAC itu kongruen. Nah, langsung saja kita masuk ke penerapan dalam menentukan kekongruenan dua segitiga menerapkan aturan sinus. Nah, anak Bapak sekalian, sebelumnya kita udah mempelajari tentang aturan sinus. Nah, di sini kita menggunakan kembali rumus yang telah kita pelajari sebelumnya dalam menentukan kekongruenan dua segitiga. Nah, di mana rumus sinus yang sudah kita pelajari yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama juga dengan C per sin C. Nah, supaya anak-anak Bapak sekalian paham dalam penerapannya, maka kita masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jika gambar tersebut kongruen, tentukan nilai X pada gambar tersebut. Nah, di sini diketahui ya bahwa panjang PR itu sama dengan 8 cm dan besar sudut C yaitu 30 cm. Karena ini merupakan bangun datar yang memiliki siku-siku, maka diketahui juga yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut Q yaitu 90 derajat. Nah, maka kita dapat mencari panjang AB dengan rumus A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja apa yang diketahui. X per sin 30 sama dengan 8 per sin 90, di mana sin 30 itu sama dengan 1 per 2 dan sin 90 sama dengan 1. Maka dikali silangkan menjadi X sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi nilai X pada bangun datar tersebut adalah 4 cm. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak minta kepada anak-anak Bapak supaya dapat menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir ini. Nah, Bapak persilakan, adakah dari anak Bapak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, kesimpulan yang saya bisa jelaskan yaitu yang pertama, pengertian dari kongruen itu sendiri yaitu kongruen adalah dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Kemudian kongruen juga bisa dilambangkan dengan tiga garis yang di atasnya ada garis melengkung. Kemudian tiga syarat-syarat dua segitiga kongruen itu yang pertama ada sisi-sisi, kemudian sisi sudut sisi, lalu yang terakhir adalah sudut sisi sudut. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya kepada Jessica yang telah menjelaskan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Ya, benar sekali ya. Di mana kongruen itu biasanya dilambangkan dengan gambar dua garis dan garis melengkung di atasnya. Nah, yang kedua ada kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya memiliki bentuk yang sama dan ukurannya yang sama juga. Yang ketiga ada syarat-syarat dua segitiga kongruen itu ya. Yang pertama tadi ada 3 sisi yang bersesuaian sama besar. Yang kedua ada 1 sudut dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar. Dan yang ketiga ada 1 sisi apit dan 2 sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini anak-anak Bapak sekalian ada latihan soal ya. Silakan kerjakan di rumah. Itu silakan kerjakan individu ya untuk pemahaman mengenai kekongruenan tersebut. Nah, silakan kumpulkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022
Itu nanti Bapak akan membuat Google Classroom. Nah, silakan share di Google Classroom tersebut. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada kali ini, untuk pertemuan selanjutnya silakan anak Bapak pahami terlebih dahulu materi tentang penerapan kekongruan dua segitiga dalam menerapkan aturan kosinus. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan kuis terlebih dahulu tentang pemahaman mengenai penerapan aturan kosinus tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sedikit kata motivasi, berikan aku 10.000 orang tua akan kuguncangkan Gunung Semeru, dan berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Nah, terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada kesalahan baik dalam menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.